Hai sahabat YouTuber, nah jumpa lagi dengan channel kita yang tidak penting ini. Karena yang penting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting bagi Anda. Hari ini kita mau bahas masih tentang video kemarin, yaitu short video. Ya, kita sambut dulu intro kita. Nah, jadi teman-teman, short video sudah ada kabar gembira ini. Kabar gembiranya karena short video sudah bisa cair. Ini ya, contohnya. Nah, jadi teman-teman, ada yang bilang ke saya bahwasanya buat short video itu repot deng. Begini. Sebenarnya nggak repot ya. Buat short video itu jauh lebih gampang dibandingkan buat video di channel utama biasa. Karena kenapa? Di channel biasa itu kamu harus memikirkan bagaimana konten itu bisa berkesinambungan supaya video-video sebelumnya itu bisa dalam satu cakupan yang sama, ya kan? Jadi hari ini saya akan membagi tips aja atau bagi pengalaman yang sudah saya alamin ya. Jadi teman-teman, bagaimana buat short video itu supaya rame penonton, terus supaya bagus viewernya, ikutin aja seperti ini ya. Yang pertama, yang paling dasar adalah short video itu kan durasinya 60 detik ya, 1 menit. Nah 1 menit itu bagaimana kita mengundang orang supaya bisa menonton video kita. Caranya itu begini. Kita buat judul, ya kan? Setelah kita buat judul, jangan lupa di belakang dibuat hashtag. Hashtag tentang video yang kita buat. Oke? Nah, setelah itu deskripsinya juga sama seperti isi di video utama yang biasa. Ya, deskripsinya harus sama seperti video, seperti judul, dan juga tagnya itu jangan lupa, ya kan? Jadi teman-teman udah bisa. Yang udah mulai buat short video itu viewer masih kecil, masih sedikit ya, coba aja langsung pakai hashtag ya. Misalnya contohnya judulnya berenang di laut, ya kan? Nah, jadi kan kata kuncinya itu berenang di laut kan. Nah di belakang itu dia buat hashtag berenang di laut samudra, berenang di ini gitu, terserah deh. Pokoknya kata kuncinya jangan lupa, hashtagnya jangan lupa ya. Nah yang kedua, kalau yang bilang buat short video itu repot, ya enggak sih sebenarnya. Buat video short itu jauh lebih gampang loh. Karena dia durasinya cuma 60 detik, 1 menit. 1 menit itu kita bisa buat kreasi itu sesingkat-singkat mungkin. Ya, apa ya kita bilang? YouTube sebenarnya pengennya itu begini. Karena sekarang sudah banyak yang beralih ke sosial media yang lain seperti ya TikTok, Snap Video dan lain-lain. Nah itu yang membuat YouTube itu sekarang membuat kapasitas untuk membuat short video supaya penikmat YouTube itu tetap berada di YouTube saja. Karena di YouTube sudah juga menyediakannya. Nah makanya YouTube itu menyediakan hadiah dari mulai $100 sampai $10.000. Gila nggak tuh? Besar banget loh itu. Jadi kalau dihitung ke rupiah itu $100 itu lebih kurang 1.300.000-an lah. Nah kalau Anda mendapatkan bonusnya mulai dari $100, bisa aja 150, bisa aja 300, terserah. Tergantung viewer Anda sebanyak apa. Ibaratnya ya sama lah seperti yang lain kan, seperti ya TikTok juga, Snap Video juga. Jadi teman-teman sudah bisa langsung bagaimana caranya waktu buat di sosial media yang lain dengan di YouTube sama ya. Nah seperti saya bilang tadi, short video itu dibuat dari YouTube itu untuk menjaga komunitasnya dari YouTube itu tetap berada di tempatnya supaya tidak kemana-mana. Karena YouTube juga selama
ada sosial media yang lain yang ada saingan nih, mereka menganggap saingan sih sebenarnya, eh, yang memang membuat viewernya itu atau grafiknya di YouTube-nya itu berkurang, ya. Berkurangnya itu ya karena itu banyak yang pindah ke yang lain gitu. Ya enggak. Nah, makanya YouTube mengadopsi dari sosial media yang lain seperti TikTok dengan yang snap video ataupun yang lain. Nah kan, jadi teman-teman sudah bisa mulai ini. Masih ada waktu. Terakhir sih informasinya itu tahun 2022. Nah, mungkin saja penikmatnya lebih banyak ataupun konten kreator yang lebih banyak untuk buat di YouTube, ya kenapa nggak diperpanjang gitu loh, atau ditetapkan aja. Nah gitu. Juga ada juga yang nanya ke saya nih ya, Bang, buat short video perlu buat channel baru nggak? Kalau menurut saya sih, kalau short videonya itu masih sama temanya, nggak perlu buat channel baru, ya. Temanya masih sama, nggak usah buat channel baru karena berandanya di short video dengan video utama itu berbeda, ya. Berbeda tempat, berbeda juga kualitasnya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa tahu kan sekarang kalau kita buat YouTube, kita buka YouTube, ya. Di dalam berandanya itu sudah ada kolom short video, ya kan? Sudah ada short video langsung sendiri. Terus kalau kita buka YouTube dari handphone, langsung klik di YouTube yang untuk nonton. Nah, kita scroll ke bawah dikit, itu ada di tengah-tengah nanti ada short video, enggak? Ya kan? Jadi teman-teman sudah bisa langsung menikmati. Nah, bagaimana caranya supaya video Anda itu jadi trending? Trending itu maksudnya bisa muncul di beranda orang lain, yaitu dia wajib pakai hashtag supaya hashtag itu bisa dicampurkan kepada video-video yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Jadi teman-teman, ayo buat short video karena short video menjanjikan uang yang jelas. Gak usah ngejar 4.000 jam tayang dengan 1.000 subscriber. Nah, tapi bisa saja orang penikmat short video Anda menjadi subscriber tambahan untuk Anda. Nah, itu loh. Karena ada timbal balik yang bagus kan. Jadi teman-teman gak usah takut. Kalau misalnya kamu lagi kerja, Bang, aku udah subscriber aku udah 1.000 lebih atau 2.000 lebih, saya tinggal kerja jam tayang, ya udah nggak masalah, buat video utamanya juga, buat short videonya juga, kan sekalian tuh. Misalnya nih, buat yang di video utamanya itu sekitar 5 atau 6 menit, ya kan? Nah, ambil video yang terpenting bagi video yang tadi, dibuat ke short videonya, gitu, paham nggak nih? Paham ya? Ambil video utama, ya, video utamanya, ambil yang terpenting-pentingnya, terus upload ke video short beta, ya. Jadi supaya tidak 2 kali kerja, langsung bisa. Tapi ingat ya, jangan ada watermarknya, wajib video asli. Misalnya contoh nih, saya bilang watermark begini, dan saya itu baru tahu ya. Kalau kita sudah upload video kita di YouTube biasa, terus kita cutting dari YouTube kita, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, maksudnya kan udah ada yang namanya watermarknya seperti yang kita buat klik subscriber, like, dan lonceng. Itu kan tiba-tiba ada keluar tuh gitu kan. Ya kan, kalau bisa ya yang rekaman aslinya aja yang dipotong. Masukkan ke short video supaya itu video original seperti video saya sebelumnya. Saya udah jelasin ya bagaimana cara pembuatan short videonya, oke, dan peraturannya. Nah, jadi teman-teman, untuk short video ini sangat menjanjikan ya. Menjanjikan itu karena ya dia langsung memberikan ke kreator melalui AdSense.
Jadi teman-teman wajib punya aksen dulu. Karena kalau nggak ada aksen mereka nggak tahu mau kirim kemana ya. Karena kan YouTube itu yang adanya itu di Malaysia ya. Kayaknya di Malaysia ada YouTube ya. Di Indonesia juga ada sih, tapi belum ada yang untuk bisa bayar sih kayaknya. Servernya doang di sini. Ya untuk saringnya doang kayaknya. Tapi ya seperti yang kita kalau di Indonesia kan kalau dapat pin dari YouTube, AdSense, Google itu kan dari Malaysia ya. Jadi maaf salah. YouTube ada di luar. AdSense-nya ada di Malaysia. Ya. Jadi teman-teman kalau dapat AdSense itu kan rata-rata dari Malaysia tuh. Ya kan? Nah, teman-teman segera buat AdSense Anda. Cara buat AdSense gampang banget. Tinggal ketik saja www.google.com, terus nanti ada keluar search, langsung Google AdSense ya. Google AdSense nanti udah keluar, kalau nggak salah gambarnya ada orang main gitar tuh. Nah di bawahnya itu ada tombol mulai, tinggal mulai tekan, teklek, sudah. Langsung masukkan link channel Anda, bukan link video ya. Bukan link video tapi link AdSense. Link channel Anda. Link channel Anda ambilnya di mana? Di beranda Anda. Ya. Kalau kita buka YouTube, terus kan ada foto kita tuh di sebelah, kita pegang handphone gini ya, di sebelah kanan ujung itu ada gambar kita klik tuh. Terus nanti kan keluar baru buat channel Anda. Ketik, klik, setelah itu baru ambil linknya di titik 3 sebelah kanan paling ujung. Nanti itu ada tanda panah yang bengkok, itu ada tulisannya share atau bagikan. Itu ya linknya ya. Jadi bukan link video, bukan dari video Anda. Ada yang salah buat AdSense, dia langsung ambil link video masukkan ke AdSense, mulai buat AdSense ya sampai 2 bulan 3 bulan ya nggak jalan, nggak jadi tuh AdSense ya. Biasanya standarnya buat AdSense itu 1 minggu sampai 2 minggu ya, 1 sampai 2 minggu baru bisa di AdSense. AdSense-nya itu muncul di YouTube kita. Karena kenapa? Karena mereka harus membuat kerjasama dulu sama YouTube, baru bisa dikirimkan ke kita untuk emailnya. Nah, bagaimana cara untuk melihat AdSense kita sudah aktif atau belum? Wajib pakai laptop ataupun dari Google ya. Dari Google kita harus buka ke channel kita, kelola channel kita. Nanti dia akan keluar itu. Nah, bagian activity di atas scroll aja nanti ada activity, di situ ada kita pakai Google untuk kemana, Google Map lah, Google ini, nanti ada AdSense, lambang AdSense di situ, berarti channel kita sudah ada AdSense-nya. Oke, itu ya sekilas untuk Google AdSense. Nah, untuk video beta sekarang juga video short beta sekarang juga udah ada di semua channel itu. Jadi semua orang sudah bisa buat video short beta. Karena kita tinggal tekan plus di bagian bawah YouTube. Kita buka YouTube nih, kita buka channel kita. Terus kita mau upload video kan, biasanya kan kita tekan plus tuh kan, tanda panah tambah. Terus di situ ada upload video yang pertama. Yang kedua di bawahnya itu ada short video beta. Jadi udah bisa langsung ya. Dan itu tempatnya berbeda dengan video utama. Tapi kalau kita buka di laptop, kita buka di YouTube dashboard, itu tempatnya sama ya, tempatnya satu tempat dia. Nah, yang hebatnya lagi, video short beta itu tanpa ada copyright-nya. Jadi teman-teman gak usah takut kena CR, kena hak cipta, kena ini, nggak usah. Nah, tapi tetap tidak boleh melanggar aturan komunitas YouTube. Contohnya kekerasan nggak boleh, yang nampak-nampak darah nggak boleh, terus narkoba nggak boleh, senjata api,
Terus ada lagi eh, kekerasan kepada anak, terus sexuality nggak boleh ya. Jadi itu ada aturannya. Jadi teman-teman, yuk sekarang berlari ke short video karena udah menjamin pasti dapat. Jaminannya itu adalah tergantung video Anda ditonton berapa orang. Oke. Nah, video yang dapat bonus itu siklus videonya itu harus normal. Normalnya begini. Misalnya video pertama shot Anda di posting yang nonton itu 1.000 orang misalnya kan. Ya kan? 1.000 orang, jadi video berikutnya wajib 1.000 lagi. Ya kan? Berikutnya itu kalau bisa sih itu di atas rata-rata 1.000, 5.000 gitu kan. Kalau bisa ya meningkat gitu loh. Semakin banyak viewer kita, semakin banyak pula dolar yang kita terima. Sampai hari ini sih kita belum tahu ya cara penghitungannya bagaimana. Tapi setahu saya sih viewernya itu di atas 5.000 sudah dapat. Ya, viewernya 5.000 udah dapat dan itu sudah dihitung sama AdSense langsung. Karena dia durasinya kan cuma 1 menit. Jadi bayangkan 1 menit kali 5.000 orang gitu loh. Ya kan? Itu yang dihitung. Karena juga kita kalau ngejar jam tayang juga kan kita harus menghitungin 240 jam. Baru bisa dapat 4.000 jam tayang. Ya kan? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi viewer yang kita perlukan kalau yang di 4.000 jam tayang, kita wajib video kita itu misalnya ada penontonnya itu wajib viewernya itu di atas pokoknya viewernya itu wajib 240.000 baru bisa dapat 4.000 jam tayang. Bang, hitungnya kayak mana? 240.000 dibagi 60 dapatnya 4.000. Nah gitu ya. Jadi jangan salah lagi, ada teman-teman yang salah menghitung jam tayang, dia lihat di viewernya setiap videonya. Ada yang 2,1 juta, ada 2. Bukan itu. Ya, itu cuman tayangan Anda itu durasinya berapa. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, buat short video nggak usah buat channel baru. Karena kenapa? Karena kalau video Anda itu masih sama, nggak perlu. Kalau video Anda kamu memang mau buat video short sendiri nih tentang apa gitu loh, misalnya tentang tanam-tanam bunga, ya silakan. Buat channel baru silakan aja, ya kan, bebas. Jadi itu pilihan Anda. Kalau temanya masih sama, nggak perlu buat video yang buat channel yang baru. Oke, nah selanjutnya adalah saya mau sedikit menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman di Instagram dengan di Facebook. Terus ada juga yang komen langsung di kolom komentar ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya itu langsung di kolom komentar aja ya. Nanti akan saya buat video berikutnya untuk yang menjawab pertanyaan dengan teman-teman, atau kalau pas komentar itu saya bisa langsung balas. Nah, banyak teman-teman tanya ke saya itu bahwasanya gini, Bang, channel aku sudah ada iklan tapi tiba-tiba dicabut, berarti itu dismonet, izinnya dicabut. Terus gimana ya Bang? Dia bilang video saya asli, orang lain yang ngambil video dia, katanya begitu tuh. Oke, saya langsung lihat channelnya. Video beliau itu adalah tentang berita dan viral. Nah, saya langsung komentar tuh, kalau nggak salah saya komentar atau langsung jawab, video Anda itu sudah banyak dipergunakan sama orang lain yang jauh viewernya lebih banyak dibandingkan Anda. Oke. Jadi yang paling banyak itu yang menang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling pertama upload dia menang. Karena YouTube juga tahu
tanggal dan waktu penguploadan itu bisa saja berbeda, video yang sama, ya. Nah, YouTube nggak akan gubris kepada channel yang baru-baru muncul untuk memposting video-video berita atau viral. Itu nggak ada urusan sama dia. Yang urusan sama dia adalah YouTube melaporkan viewer Anda kepada AdSense. AdSense Google akan tinjau ke channel kita, terus dia lihat masa sih viewernya banyak gini gitu loh. Nah, itulah yang membuat sekarang YouTube itu jauh lebih ketat dibandingkan sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena kenapa? Banyak orang yang bermain curang di platform YouTube ini. Karena kenapa? Mereka mengejar jam tayang sama ini. Waduh, luar biasa sih teman-teman. Saya sih ya nggak ada masalah sih, kalian mau tetap main seperti itu silakan aja. Kalau saran saya sih ya berhentilah. Karena kenapa? Pasti ada masalah nantinya. Masalahnya adalah nanti akan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Karena kenapa saya bisa menjelaskan ini? Karena saya juga ada channel yang memang meledak itu karena seperti itu. Terus monetnya itu karena seperti itu. Makanya sekarang dicabut izinnya. Kita baru sadar, iya ya. Kalau kita melakukan curang pasti akan ketahuan juga nantinya. Jadi teman-teman, ayo buatlah video yang real, video yang benar-benar viewernya itu memang stay di tempat kita, memang viewernya itu memang mau nonton video kita, dengan subscriber kita itu tetap menunggu video kita berikutnya. Jadi teman-teman, ayo carilah subscriber dengan viewer yang sebaik-baiknya supaya tidak kehilangan monetisasi seperti channel saya sebelumnya. Oke. Nah, yang kedua, saya mau jelasin sedikit saja. Banyak YouTuber pemula yang buat videonya itu belum, kalau saya bilang belum paham sih lucu ya berarti ya. Sebenarnya kita kalau mau main YouTube itu ya, nah itu dia seperti video saya sebelumnya kan saya udah bilang. Banyak orang yang mau main YouTube tapi tidak pernah baca peraturannya dengan lengkap. Itu dia. Itu yang jadi masalah bagi kita-kita nih jadi YouTuber. Karena dia nggak baca, tiba-tiba ada masalah, bingung. Ya kan? Sudah bingung, stres, dah melempem tuh video channel. Nah, itu tuh. Baca aturannya. Yang kedua, ikutin peraturannya. Yang ketiga, jangan melanggar peraturannya. Aturannya di YouTube itu simple-simple banget kok. Nggak susah-susah banget. Intinya jangan paham melanggar komunitas YouTube. Komunitas YouTube nanti bisa dibaca di dashboard Anda, ya. Di sebelah kanan ujung, terus turun kolom kedua itu ada, ya. Itu ada dijelasin semua peraturan YouTube sudah ada di situ. Tinggal baca, ya. Komunitasnya juga ada di situ. Nah, supaya channel Anda itu tetap kokoh, nih, ya kan? Supaya tetap kokoh, buatlah komunitas Anda sendiri di channel Anda supaya tanya jawabnya enak. Paham nggak? Bang, buat ini di mana? Di beranda, ada ini, terus nah kolom ketiga itu kolom ketiga atau keempat itu adalah komunitas. Cari deh, ya. Komunitas, jadi kamu bisa buat komunitas kamu sendiri, kamu bisa buat jadwal di sana supaya kapan-kapan kamu mau mengupload video, kapan-kapan kamu mau buat tanya jawab Q&A, terserah di sana sudah bisa buat. Oke, channel YouTube sekarang udah canggih banget. Jadi singkat, padat dan jelas penjelasan dengan short video tadi. Intinya short video sudah bisa gajian langsung. Saya sudah dapat sekali, teman-teman saya juga udah dapat juga. Yang kedua, buat short video itu jauh lebih gampang dibandingkan video-video utama. Yang ketiga,
kolom di video short itu tidak sama dengan kolom di video utama, ya. Jadi nggak usah takut amburadul, nggak ada masalah. Nggak ada masalah di beranda kamu sendiri, nggak ada masalah. Dia akan tersusun rapi, ya. Terus lanjutnya adalah kalau kamu mau nambah subscriber dari short video bisa juga. Buat semenarik mungkin, sama seperti buatlah video sama seperti TikTok short video atau yang lain-lain. Pokoknya intinya jangan lupa buat video, buat judulnya, pakai hashtag, yang lanjut description-nya jelasin, pakai tag, jangan lupa. Oke? Cukup ya. Jadi kita akan buat channel video berikutnya tentang pembahasan YouTube lagi. Nanti saya dapat informasi yang paling baru, kita akan buat video lagi supaya teman-teman lebih banyak tahu. Karena saya mengerti teman-teman YouTuber pemula yang mau ngejar 1000 dengan 4000 itu jarang mau baca. Jadi kalau nonton lebih gampang, ya kan? Nah, makanya saya buat video ini supaya teman-teman bisa mengikuti video ini seterusnya. Ya, oke? Tapi jangan lupa ya, saya nggak pernah meminta teman-teman untuk subscribe channel ini. Karena kenapa? Kalau channel ini bermanfaat bagi Anda, pasti Anda akan subscribe channel ini. Kalau menurut Anda channel ini tidak bisa berguna bagi Anda, kamu nggak akan subscribe. Benar nggak? Ya kan? Kan kita subscribe channel on karena bisa berguna sama kita. Makanya setiap notification yang keluar kita mau nonton. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, itu dia. Ya, jadi seperti biasa, slogan channel saya Radio Jumpa Tengah ini adalah channel ini tidak penting bagi Anda. Yang penting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting bagi Anda. Jadi, salam YouTuber. Kita akan jumpa di video berikutnya. See you.